Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, International Women's Day atau dirayakannya Hari Perempuan Internasional ini dirayakan setiap tanggal 8 setiap tahunnya dan tahun ini mengusung campaign Break the Bias. Dan Komnas Perempuan juga meluncurkan catatan tahunnya tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan untuk merayakan peringatan International Women's Day. Dan untuk mengetahui seperti apa Catahu yang dilaksanakan oleh Komnas Perempuan pada tahun ini, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita hari ini yang sudah bergabung, yaitu Profesor Alimatul Kiptia, seorang komisioner Komnas Perempuan. Assalamualaikum Prof. Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Alim, mengenai dengan campaign yang diadakan International Women's Day tahun ini, yaitu Break the Bias. Apa yang dimaksud dengan tema tersebut, Prof. Alim? Ya, terima kasih Mbak ya. Tema International Women's Day tahun 2022 adalah Break the Bias. Maksudnya adalah kita harus bebas dari bias, stereotip, dan juga diskriminasi. Kenapa? Karena keragaman itu adalah sebuah keniscayaan. Sehingga keragaman itu perlu kita rayakan dan juga perlu kita hargai. Hal itu harus kita lakukan di semua level, baik pada diri sendiri, di tempat kerja, di keluarga, ataupun dimanapun kita beraktivitas. Sehingga kita harus menciptakan situasi kondisi yang bebas dari diskriminasi dan juga negatif stereotypes. Baik, kemudian untuk Catahu 2022 dari Komnas Perempuan ini, bagaimana dinamika untuk pengaduan di tahun 2022 ini, Prof? Baik, kalau kita bicara tentang catatan tahunan tahun 2022 yang kemarin sudah kita launching, maka kita bisa menyimpulkan bahwa angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terkumpul sekitar 338.506. Yang data ini kita peroleh dari pengaduan Komnas Perempuan, ya, yaitu sekitar 3.838, lalu dari lembaga layanan sekitar 7.029 dan sisanya dari Badan Peradilan Agama, ya, yaitu sekitar 327.639. Nah, kalau kita lihat dengan tahun kemarin itu ada peningkatan 50%. Sedangkan kalau kita lihat dari pengaduan Komnas Perempuan sendiri, data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada tahun 2022 ini, data yang kemarin terjadi pada tahun 2021 ya, itu meningkat sekitar 80%. Sedangkan kalau yang dari Badilak itu meningkat 52%. Itu data kekerasan berbasis gender ya, terhadap perempuan yang terhimpun di dalam Catahu. Baik. Dengan data yang sudah diperoleh baik dari Badilak maupun dari Komnas Perempuan ini, yang paling banyak pengaduan terhadap Komnas Perempuan ini apakah mengenai kekerasan melalui fisik atau seksual atau bahkan ekonomi ataukah psikis, Prof? Ya, kalau kita lihat ya, didasarkan kepada bentuknya, yaitu tadi psikis, seksual, ekonomi, fisik ya, dari dua sumber data lembaga layanan dan data Komnas Perempuan, itu yang paling banyak yaitu kekerasan fisik, 30%. Lalu kekerasan psikis dan kekerasan seksual itu masing-masing 29%, tetapi angkanya sebenarnya ada perbedaan. Baru kekerasan ekonomi 12%. Itu kalau kita gabungkan antara data dari Komnas Perempuan dan lembaga layanan. Tetapi kalau kita lihat secara khusus data dari Komnas Perempuan misalnya, itu yang paling tinggi adalah kekerasan psikis.
yaitu 41%, kemudian seksual 33%, lalu fisik 15%, dan ekonomi sisanya ya. Sedangkan yang untuk dari lembaga layanan, maka yang paling banyak itu adalah kekerasan fisik. Jadi agak berbeda kalau di Komnas Perempuan kekerasan psikis, tapi kalau dari 129 lembaga layanan itu adalah kekerasan fisik yang paling dominan. Apakah yang membedakan perbedaan hasil dari pengaduan baik secara fisik maupun psikis terhadap Komnas Perempuan dan juga lembaga, apa yang membedakan, Bu? Dan dikatakan pengaduan ini apakah sampai kasusnya selesai atau hanya pengaduan yang masuk saja, Prof? Kalau ini yang masuk saja ya, karena kalau data dari lembaga layanan yang kasusnya itu dapat diproses penyelesaiannya itu hanya sekitar 15%. 85% itu tidak teridentifikasi bagaimana penyelesaiannya kalau dari lembaga layanan. Nah, kalau di Komnas Perempuan, karena Komnas Perempuan itu kan bukan lembaga layanan ya, sehingga tugasnya tidak menyelesaikan kasus itu. Tapi tugasnya adalah membantu penyelesaian kasus itu untuk kemudian dirujuk kepada lembaga-lembaga yang memang menangani kasus itu. Nah, tadi kenapa ada perbedaan antara lembaga layanan dengan Komnas Perempuan dilihat dari bentuknya. Kenapa di lembaga layanan tadi yang paling tinggi adalah psikis ya, fisik, sedangkan yang di Komnas Perempuan adalah psikis gitu. Sebenarnya begini ya, hampir semua kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan itu semuanya mengalami kekerasan psikis. Karena itu banyak korban yang mengalami kerentanan berlapis. Nah, yang menarik memang ada karakter yang agak berbeda. Yang lapor ke Komnas Perempuan dengan yang lapor ke lembaga layanan. Nah, tahun ini yang lapor ke Komnas Perempuan ya, itu adalah banyak didominasi oleh mereka yang mempunyai hubungan dengan korban yaitu mantan pacar. Ya. Kemudian yang kedua adalah kekerasan terhadap istri. Ya, kekerasan mantan pacar itu mendominasi di Komnas Perempuan, lalu kekerasan terhadap istri. Nah, biasanya di Komnas Perempuan itu ada peningkatan yang tinggi ya, itu di KTI, kekerasan terhadap istri. Baru tahun ini itu ada yang mana kekerasan mantan pacar itu lebih tinggi daripada KTI. Sedangkan yang lapor ke lembaga layanan itu adalah banyak kekerasan terhadap istri. Kemudian jika melihat dari data sebelumnya adanya peningkatan sebanyak 80% untuk pengaduan dari para perempuan ini, bagaimana Prof. Alim ini melihat fenomena ini, melihat bagaimana perempuan kini sudah lebih berani untuk mengutarakan apa yang ia rasakan, mengutarakan apa yang selama ini menimpa para perempuan tersebut. Bagaimana Prof. Alim melihat fenomena ini? Mungkin perlu kita bandingkan dengan tahun 2019 ya Mbak. Kenapa? Karena ini tahun 2019 dengan 2020 ya, lalu 2021 itu perlu kita bedakan. Kenapa peningkatannya itu tajam dari pandemi tahun pertama dengan pandemi di tahun kedua? Karena pandemi di tahun pertama itu orang masih bingung. Lembaga layanan juga bingung mau membuka seperti apa gitu ya. Karena itu di tahun pandemi kedua ini lembaga layanan sudah semakin familiar dengan pelayanannya secara online gitu ya. Termasuk para korban juga mempunyai kemudahan untuk melaporkan secara online. Sehingga kalau kita bandingkan dengan tahun pandemi pertama ya 2020 awal ya. Nah, itu agak berbeda. Gitu ya. Nah, itu kenapa terjadi peningkatan yang signifikan. Selain itu, menurut saya ya karena ada peningkatan kesadaran ya masyarakat untuk speak up, untuk melapor. Mudah-mudahan dengan banyak media, banyak lembaga
banyak masyarakat yang mengangkat isu tentang kekerasan seksual dan juga mulai ada kemajuan pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di parlemen itu meningkatkan keberanian korban untuk melapor. Baik, kemudian jika sudah banyak korban pula yang melapor, bukti apa yang sekiranya dibutuhkan agar kasus ini bisa mencapai tahap selesai? Kalau mungkin tadi menurut Prof. Alim, kalau Komnas Perempuan ini hanya pada sampai batasan mengajukan kepada lembaga. Kemudian apa bukti yang harus diperlukan agar masalah itu kemudian selesai, Prof? Jadi kalau kita masih menggunakan KUHP yang sekarang, itu memang menyulitkan korban, ya, karena harus ada dua bukti ya, minimal gitu, ditambah dengan kesaksian si korban. Sehingga ini agak susah. Kenapa? Ya bagaimana kita bisa membuktikan yang itu kadang-kadang kejadiannya sangat cepat dan kejadiannya di tempat tertutup yang kadang-kadang juga tidak diperkirakan oleh si korban. Kan tidak mungkin ya dia mengalami akan diperkosa tapi tunggu dulu, saya rekam dulu, kan nggak mungkin seperti itu. Sehingga akan menyulitkan begitu. Karena itu yang sedang kita usulkan di rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang mana kronologi kejadian yang direkam oleh psikolog misalnya yang kemudian menimbulkan trauma, maka itu bisa digunakan juga sebagai alat bukti. Tapi itu masih belum terjadi ya Mbak, karena masih harus ada alat bukti satu lagi gitu. Nah nanti harapannya kesaksian korban itu satu alat bukti, yang kemudian yang kedua adalah catatan psikolog bahwa si korban ini trauma, ya, dia mengalami persoalan psikologis karena kejadian kekerasan yang dialaminya, maka itu bisa digunakan untuk sebagai alat bukti. Jadi mungkin sekitar 15% penyelesaian itu salah satu kendala yang dihadapi adalah karena persoalan landasan hukumnya gitu ya. Selain itu memang kalau kita tanyakan kendala apa sih yang dihadapi oleh lembaga layanan, ya dari 129 lembaga layanan ini, mereka kebanyakan menyampaikan terkait dengan persoalan anggaran, lalu juga SDM, letak geografis ya, itu juga hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga layanan di dalam proses melakukan rujukan yang digunakan untuk melakukan pemulihan korban misalnya gitu. Jadi harapannya nanti Mbak kalau RUU TPKS ini sudah disahkan, maka penyelesaian akan lebih mudah ya, sehingga itu akan menimbulkan jera bagi masyarakat untuk kemudian tidak melakukan kekerasan seksual misalnya. Baik, mengenai RUU PKS yang akan segera disahkan ini, apakah juga akan turut melindungi bagi para korban, semisal untuk para pelaku ini akan diberikan ganjaran berupa tindak pidana seperti itu Bu, untuk melindungi para korban, atau seperti apa lebih jelasnya untuk RUU PKS ini? Ya, sampai saat ini masih disebut sebagai RUU TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di dalam RUU TPKS itu akan memuat 6 elemen kunci yang harus ada. Yang mana di antara 6 elemen kunci itu adalah terkait dengan pemulihan korban. Kan hanya penindakan pelaku. Karena itu sangat penting sekali bagaimana kebijakan yang berperspektif korban itu sesuatu yang harus kita benar-benar dorong. Sehingga korban akan mendapatkan pemulihan sesuai dengan kebutuhannya, ya. Bisa pemulihan psikologis, pemulihan medis, pemulihan kemudian terkait dengan persoalan bantuan hukum misalnya, ataupun yang lainnya yang dibutuhkan oleh korban. Ya, karena itu di dalam rancangan TPKS itu tidak hanya membahas tentang pemidanaan pelaku, tetapi juga berbicara tentang hak-hak korban yang diantaranya adalah hak
bahwa korban harus dipulihkan gitu. Baik, untuk berbicara mengenai kekerasan pada perempuan ini juga terlihat fenomenanya di cyber begitu ya. Kemudian bagaimana tanggapan Prof. Alim mengenai fenomena seperti ini? Baik, kalau kita lihat data yang terekam oleh Komnas Perempuan ya, yang mengadu ke Komnas Perempuan, ada peningkatan yang sangat signifikan untuk KSBG. KSBG itu kekerasan cyber berbasis gender. Jadi pada tahun 2021 ini ada peningkatan 83%. Yang mana tahun 2020 hanya terjadi 940 kasus, sedangkan di tahun 2021 itu terjadi 1.721 kasus gitu. Nah, ini menurut saya sangat memprihatinkan ya terkait dengan kekerasan cyber berbasis gender itu gitu. Baik, terakhir apa yang ingin Prof. Alim sampaikan kepada masyarakat terutama perempuan di luar sana? Baik, untuk para pemirsa semuanya ya yang mengikuti acara ini, kami sarankan bahwa walaupun kita masih belum mempunyai landasan hukum yang komprehensif, jangan takut untuk kemudian tetap speak up. Ya, speak up, melapor kepada lembaga-lembaga layanan yang ada. Harapannya kalau kita melapor ya, itu akan memberikan informasi yang baik untuk bagaimana kemudian tindak lanjut daripada masing-masing pembuat kebijakan untuk bagaimana melakukan pemulihan ya kepada korban dan juga melakukan penindakan kepada pelaku gitu. Yang kedua adalah terkait misalnya yang terakhir ya kekerasan cyber berbasis gender dengan meningkatnya sekian puluh persen, 80 berapa tadi? 83 ya 83%. Ini menurut saya kecerdasan digital menjadi sangat penting ya. Bagaimana kita memahami perilaku beresiko di dunia digital supaya kemudian kita tidak menjadi potensi pelaku dan juga tidak menjadi potensi korban. Jejak digital itu permanen, sehingga kalau terjadi kekerasan cyber berbasis gender, terutama kekerasan seksual misalnya, itu ya sangat susah untuk kemudian dihapuskan di dunia digital. Karena itu marilah kita bersama-sama mempunyai kemampuan untuk kecerdasan digital yang baik, ya, yang mana kalau kita lihat ya dari Kominfo juga mempunyai program-program terkait dengan itu tentang cakap digital, sehingga kita punya kecerdasan dan juga punya keterampilan untuk memilah dan juga kesadaran mana yang perlu diupload atau tidak ya, mana yang diikuti atau tidak dan sebagainya, dan kita memahami kalau itu terjadi pada diri kita kemana kita harus melapor, sehingga manajemen resiko ya itu sangat penting juga untuk diketahui oleh semua pemirsa sehingga mengetahui tentang bagaimana upaya-upaya untuk penyelesaiannya. Saya pikir itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Alim, Komisioner Komnas Perempuan yang telah bergabung bersama kami dalam tema Hari Perempuan Internasional Let's Break the Bias. Terima kasih Prof. Alim atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami, Kominfo Newsroom.